Arifah, ya dan teman-temannya lainnya. Oke, sembari oke baik, sembari ketika saya ini masih pembukaan atau opening, dipersilakan kepada teman-teman khususnya kepada tim panitia operator atau dari tim marketing Mas Raffi, dipersilakan untuk menghimbau teman-teman yang segera masuk di kelas saya. Ya baik teman-teman, kemarin kita di pertemuan ke-1 kita sudah membahas bagaimana itu tentang tentang permasalahan teks argumentatif, teks deskriptif, teks naratif, teks eksposisi dan hal-hal lainnya terkait tentang apa itu definisi, apa itu ciri-cirinya, bagaimana itu karakteristiknya, bagaimana cara kita untuk mencari kata kunci dan hal lain sebagainya setelah kita kupas, setelah kita berikan pemaparan setelah saya paparkan di pertemuan ke-1. Kemarin di pertemuan kedua, kita fokus pada pembahasan soal terkait tentang soal HOTS atau Hex Order Taking Skill, yang dimana soal yang saya buat di pertemuan ke-1, teman-teman. Pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua, saya juga memberikan persoalan atau pernyataan atau pertanyaan. Di pertemuan ke-1, saya berikan soal itu yang bisa dikatakan levelnya sangat-sangat mudah sekali. Akan tapi di pertemuan kedua, saya berikan soal yang sangat-sangat sulit sekali, teman-teman. Bahkan kemarin pun saya meminta kriteria untuk minimal skor kelulusan di kelas saya 70% atau 70. Akan tapi juga kemarin juga ada yang dapat 20, dapat 40, dapat 60. Nah, saya berharap untuk di pertemuan ini saya berharap untuk di pertemuan ini atau di TM ketiga ini teman-teman bisa memaksimalkan, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dari segi materi dan juga pertanyaan nanti bisa teman-teman bisa jawab dengan semaksimal mungkin sehingga teman-teman dapat memperoleh skor dengan maksimal dan teman-teman bisa memperoleh skor yang bisa dikatakan memuaskan bagi teman-teman karena ini akan menjadi bekal teman-teman ketika nanti mengikuti seleksi tes UTBK di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri swasta seperti itu, teman-teman. Karena dari awal pertemuan saya sudah mengatakan kunci dari kita membuat sebuah persoalan, kunci dari kita membuat sebuah hal apapun itu, kita harus memiliki tiga prinsip yang harus kita lakukan. Pertama adalah tentang teliti. Kedua, bagaimana kita bisa manajemen waktu antar berpikir dan juga membaca persoalan. Ketiga, bagaimana cara kita untuk mencari pola-pola yang tersimpan di situ. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan langsung mengarahkan ke sini, saya akan merekam. Untuk menuju ke teks, menuju ke teks ini. Apakah sudah bisa, teman-teman? Apakah rekaman saya sudah bisa di layar laptop Anda, teman-teman? Apakah sudah bisa? Halo, apakah sudah bisa? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, oke. Ya, ini untuk ini pertama. Di bagian pertemuan atau TM ketiga ini, kita akan bahas permasalahan tentang makna konotatif dan denotatif, teman-teman. Ingat, silakan dicatat. Tadi sebelum kelas dimulai, saya telah memberikan pernyataan atau pengumuman diri, teman-teman. Dipersilakan untuk mengikuti kelas saya dengan sebaik mungkin dan juga semaksimal mungkin, teman-teman. Dipersilakan untuk menyiapkan alat tulis menulis seperti buku, bolpen, dan hal lainnya. Sehingga ketika nanti saya memberikan catatan, ketika saya menjelaskan tidak ada hal suatu yang terlewat itu satupun, teman-teman. Karena mungkin saya akan menjelaskan nanti dirasa teman-teman terlalu cepat dipersilakan untuk bisa mohon maaf Karyo untuk bisa diperlambat atau hal sebagainya itu dipersilakan seperti itu. Ya baik untuk ini di bagian TM ketiga kita akan ada sebuah permasalahan tentang makna konotatif dan denotatif, teman-teman. Ini adalah pertemuan kita atau materi kita di TM 3 atau di pertemuan ketiga ini, teman-teman. Nah, harinya adalah di Jumat tanggal 28 November 2025. Sebelum kita mulai pada materi, saya akan memberikan sebuah pembukaan di sini itu tentang dalam belajar literasi bahasa Indonesia, memahami kata merupakan kemampuan dasar, teman-teman. Ini adalah kemampuan dasar yang sangat penting. Nah, terus
Kenapa masalahnya? Masalahnya di sini teman. Kesalahan dalam menafsirkan makna itu bisa membuat pembaca salah menangkap maksud penulis, salah menjawab soal, atau gagal memahami makna tersirat dalam sebuah teks. Ingat, makna tersirat adalah makna yang terselubung atau makna yang kita tidak bisa dapatkan secara teks atau secara tekstual. Akan tapi makna yang dimaksudkan sini adalah makna yang kita cari. Itu bagaimana kita itu mencari sebuah makna. Ada dua, apakah secara tersurat dan juga tersirat. Kalau tersurat itu berdasarkan tekstualnya seperti apa, tapi kalau misal kita tersirat itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan bacaan yang kita baca, kita diarahkan untuk menuju kunci jawabannya sendiri. Ini namanya makna tersirat. Nah, ada dua jenis makna kata yang paling muncul teman-teman, yakni adalah makna denotatif dan makna konotatif, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas soal lengkap pengertian. Materi berikut ini akan bahas secara soal lengkap pengertian, ciri-ciri, faktor, mempengaruhi dan makna dan latihan-latihan yang bisa teman-teman nanti dapatkan di kelas saya, teman-teman ini. Ya, ini bagian pertama adalah makna denotatif. Apa itu makna denotatif? Makna denotatif adalah ini ya, makna denotatif adalah sebuah ini teman-teman. Silakan jangan lupa ya ini untuk ya dibaca. Silakan untuk dicatat teman-teman karena ada hal-hal yang sangat penting. Nanti takutnya teman-teman tidak tahu seperti itu. Nih, ini ya pertama ada pendahuluan. Ini ada pendahuluan. Tadi sudah saya kasih pendahuluan. Di kedua ada makna denotatif, teman-teman. Makna denotatif. Nah, ini apa? Makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya makna dasar atau makna literal sesuai kamus. Makna ini tidak mengandung unsur kiasan, perasaan, atau penilaian tertentu. Semua orang akan menafsirkan makna ini sama sehingga sifatnya objektif. Nah, ini teman-teman titipkan makna denotatif itu atau makna sebenarnya atau makna bersifat objektif dan tidak bisa kita menafsirkan karena gini, setiap seorang atau setiap individu memiliki otak yang berbeda masing-masing. Nah, di mana otak tersebut ketika melihat, oh misal ini saya melihat adanya sebuah apel. Nah, saya sebagai orang pertama menafsirkan apel ini rasanya tidak enak. Apel ini rasanya pahit, padahal saya masih belum bisa mencicipi, saya masih belum bisa merasakan, dan saya masih belum bisa makan buah apel. Tapi saya bisa menyimpulkan kalau buah apel ini terasa sangat pahit. Dari mana? Itu namanya subjektif. Itu namanya itu subjektif teman-teman. Beda kalau saya memberikan sebuah apel, saya masukkan ke ruang laboratorium, saya menggunakan sampel-sampel pengecekan, ternyata apel ini mengandung karbohidrat sekian persen, mengandung vitamin A sekian persen, mengandung beta karoten sekian persen, mengandung hal senyawa itu berapa persen, itu dinamakan secara data dan fakta itu bersifat empiris dan bisa dibuktikan, itu namanya objektif teman-teman. Nah, ini makna denotatif adalah makna kata yang sebenarnya. Makna kata yang sebenarnya makna dasar atau makna literal sesuai kamus. Ingat, sesuai dengan kamus yang kita jadikan sebagai acuan atau upaya. Teman-teman juga harus ingat ini ya. Nah, lalu apakah ciri-ciri makna denotatif adalah sebagai berikut? Nah, apa ciri-ciri makna denotatif, teman-teman? Ini pertama, maknanya tetap dan tidak berubah-ubah meskipun digunakan dalam berbagai situasi. Tadi saya memberikan penjelasan bahwa saya setiap orang memiliki persepsi, juga memiliki opini bermasing-masing. Setiap orang memiliki opini, setiap orang memiliki pendapat, dan setiap orang memiliki hal-hal yang berargumen masing-masing. Nah, akan tetapi setiap orang itu berhak memberikan sebuah pendapat, nah, teman-teman. Tapi jika penilaian itu tidak didasarkan pada data, bukti, dan juga fakta yang empiris, itu akan menjadi hal yang subjektif. Artinya, ketika kita memberikan sebuah masukan, penilaian, dan juga hal apapun itu pernyataan, kita cuma didasarkan pada perasaan, sikap, dan juga intuisi. Tidak dibenarkan pada data, fakta yang bersifat empiris dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang teman-teman juga harus pahami. Nah, seperti ini. Kedua, maknanya tidak dapat ditemukan dengan mudah dalam kamus seperti KBBI. Apa? Karena makna-makna yang memiliki karena sebuah kata
Itu pasti terdata di dalam kamus, teman-teman. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jikalau hal-hal terkait tentang kata-kata atau istilah yang tidak termasuk di dalam KBBI, itu artinya bukan termasuk objek yang dijadikan sebuah analisis. Kayak sebuah kata, mohon maaf, kata anjay, kayak kata WKWK, kayak kata OTW, itu tidak didasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia. Itu adalah sebuah bahasa yang dimana bahasa itu menjadi, kenapa ada bahasa gaul seperti bahasa OTW, terus GWS, terus WKWK, WK, dan bahasa hal lainnya, itu bukan termasuk bahasa yang resmi dan juga bukan termasuk bahasa yang didata dalam KBBI, teman-teman. Itu adalah sebuah bahasa yang terjadinya akulturasi atau pencampuran dua budaya atau lebih. Semisal orang, kenapa sih kalau misal kita mengamati, kenapa orang Jakarta nih ya, orang Jabodetabek, orang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kenapa dia lebih suka menggunakan kata WKWK, anjir, anjay, dan hal lainnya itu? Karena itu adalah sebuah culture atau kebudayaan di Jakarta seperti itu. Dan itu orang-orang tersebut sudah melegalkan kalau misal di wilayah tersebut itu sudah bisa dikatakan, tapi kata-kata tersebut tidak termasuk dalam KBBI, bukan termasuk kata atau bahasa yang resmi atau formal. Sehingga kita juga harus bisa menafsirkan dalam penelitian dan juga pengajian, teman-teman, di situ. Nah, ketiga, tidak mengandung unsur emosi seperti positif atau negatif. Maksudnya gimana, Kak? Tidak mengandung unsur emosi seperti positif atau negatif. Nah, maksudnya tadi saya mengatakan sebuah objek itu berdiri sendiri. Nah, bagaimana objek itu bisa dikatakan baik dan benar itu berdasarkan pola pemikiran dari seseorang. Saya mengatakan apel ini sangat enak sekali, sangat nikmat sekali, sangat manis sekali, sangat berair sekali. Akan tetapi, teman satunya lain mengatakan apel ini sangat pahit sekali. Apel ini sangat busuk sekali baunya. Nah, itu menimbulkan pro dan kontra. Itu bukan dinamakan sebuah kata-kata yang bersifat denotatif. Karena kata denotatif itu kata yang sebenarnya atau kata semestinya tidak dapat atau tidak bisa kita kita apa ya, kita berikan sebuah argumen kita, pendapat kita, intuisi kita berdasarkan pendapat kita, perasaan kita, tidak boleh seperti itu. Nah, keempat, digunakan terutama dalam teks ilmiah, laporan deskripsi ilmiah dalam penjelasan objektif, teman-teman. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam laporan karya tulis ilmiah, esai, artikel opini, jurnal, membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, itu semuanya hampir mayoritas itu dominan menggunakan kata denotatif. Kata yang aslinya, bukan kata yang tidak aslinya. Seperti itu, teman. Saya memberikan kata dengan istilah apa ya? Dengan istilah apa ya? Saya memberikan kata-kata di skripsi atau di tesis saya atau di disertasi saya. Saya misipkan di misal lah di skripsi saya atau di tesis saya atau di deskripsi saya atau di disertasi saya memberikan istilah kata-kata apa ya? Memberikan istilah panjang tangan. Nah, panjang tangan itu tidak boleh. Apa itu artinya panjang tangan? Bisa jadi tangan saya panjang sampai 5 meter. Bisa jadi panjang tangan saya 2 meter. Bisa jadi panjang saya itu 3 meter. Itu tidak terukur, teman-teman. Nah, panjang tangan jika kita beralih ke makna yang sebenarnya atau makna denotatif itu berarti mencuri. Itu mencuri kita kaitkan dengan KBBI. Itu mencuri adalah suatu tindakan yang dimana kita mengambil hak barang orang lain disengaja maupun tidak disengaja tanpa persetujuan dan kita dengan seenaknya mengambil. Nah, itu kata mencuri itu di KBBI itu sudah tertera. Definisi mencuri seperti ini, definisi mencuri seperti ini itu dikatakan sebagai bersifat objektif. Nah, contoh makna denotatif berikut ini. Harimau bermakna binatang buas dari keluarga kucing besar. Benar kan? Harimau itu adalah sebuah hewan. Adalah sebuah hewan yang dimana itu bagian dari keluarga kucing. Akan tapi harimau termasuk bagian hal keluarganya yang besar. Nah, singa. Singa bermakna hewan karnivor dengan rambut lebat dikelilingi leher jantan. Benar kan? Singa seperti ini kenyataannya. Malah mungkin singa memiliki tubuh yang sangat kecil dan ringkih, tidak mungkin.
Kambing. Kambing bermakna hewan ternak penghasil susu atau daging. Benar kan? Jika saya mengganti, kambing bermakna hewan berkaki tiga sekaligus penghasil telur. Apakah itu masuk logika? Tidak masuk logika. Dan apakah itu masuk ke KBBI? Tidak masuk KBBI. Karena di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya kambing bermakna hewan ternak penghasil susu atau daging. Nah, itu sudah bersifat pakem, itu sudah bersifat objektif, dan tidak bisa kita ganti dengan kambing bermakna hewan ternak penghasil telur dan berkaki tiga. Tidak mungkin kalau misalnya saya ganti, kambing bermakna hewan bersayap dan memiliki gigi yang bertaring. Tidak mungkin. Nah, itu artinya saya memberikan sebuah penilaian, memberikan sebuah ungkapan didasarkan pada keinginan tawar saya, didasarkan pada intuisi saya. Itu adalah hal yang salah dan tidak dapat dibenarkan, teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Rumah bermakna bangunan tempat tinggal. Ini benar, karena rumah itu merupakan bidang, merupakan sebuah ruang yang memiliki panjang, lebar, kali tinggi yang digunakan untuk tempat tinggal. Makhluk hidup, terutama manusia, itu dinamakan sebagai rumah. Nah, baju. Baju bermakna pakaian yang dikenakan di bagian atas. Kalau misal saya memberikan sebuah penilaian secara subjektif, bisa jadi saya berikan sebuah penilaian gini. Baju merupakan sebuah pakaian yang bisa dipakai di bagian pusar bawah hingga mata kaki. Itu tidak logis. Dan di KBBI tidak ada seperti itu. Nah, lainnya, ibu menanam bunga mawar di pekarangan rumah. Ayah membeli seekor ayam untuk dipelihara. Ini benar. Karena tadi ibu merupakan sebuah makhluk hidup yang mengandung kita, melahirkan kita, memiliki sifat biologis dan juga memiliki kesamaan DNA dari kita. Ini bisa dikatakan, bukan bisa, ini dikatakan sebagai objektif. Itu artinya ibu berdiri sendiri. Tidak ada, masa ibu adalah makhluk hidup yang memiliki yang berjenis kelamin laki-laki dan bisa mengandung. Itu tidak masuk logika dan tidak dibenarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika makna konotatif, teman-teman, makna konotatif, saya ingin menuju Andika deh, Andika untuk membacakan makna konotatif dari makna konotatif hingga sampai konteks kalimat ini. Andika, minta tolong Andika. Halo Andika. Oh iya lagi keluar. Iya oke. Ini saya akan menunjuk siapa ini ya? Ini saya akan menunjuk Anita Gustiani mungkin Anita. Tolong dibacakan Anissa ya. Anita ya untuk yang makna konotatif ya. Oke, kalau nggak ada ya udah. Makna konotatif teman-teman, itu makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul akibat emosi, nilai rasa, asosiasi budaya, atau kiasan tertentu. Nah, contohnya apa? Maknanya subjektif karena berbeda antara satu kelompok budaya dengan kelompok lain. Saya tadi sudah mengatakan. Terus kedua, maknanya tidak ditemukan langsung dalam kamus, tetapi muncul dalam penggunaan sehari-hari. Termasuk juga. Ketiga, maknanya mengandung penilaian atau emosi tertentu. Tadi saya juga mengatakan juga. Keempat, sering digunakan dalam karya sastra, iklan, opini, pidato, politik, atau bahasa kiasan. Nah, suatu kalimatnya apa? Kata harimau dapat bermakna orang yang garang, tegas, atau pemimpin yang kuat. Kata tikus ini bisa bermakna pencuri atau korup. Kata ular dapat bermakna orang licik. Nah, ini. Lalu apa perbedaan denotatif dan konotatif, teman-teman? Nah, perbedaan utama antara makna denotatif dan konotatif adalah dapat dipahami melalui cara penggunaannya. Itu ke satu. Kedua, makna denotatif bersifat netral, tidak mengandung emosi dan langsung merujuk pada benda atau hal yang nyata. Ketiga, makna konotatif bersifat kiasan, sering memunculkan imajinasi tambahan dan mengandung penilaian tertentu.
Keempat, dalam teks ilmiah, makna denotatif lebih dominan digunakan karena bertujuan menyampaikan fakta. Nah, kelima, dalam teks sastra atau persuasif, makna konotatif lebih banyak munculkan karena penulis ingin menggerakkan perasaan pembaca. Nah, faktor penentu ada apa aja sih, Kak? Nah, ini faktor penentu itu ada pertama konteks kalimat. Konteks kalimat adalah lingkupan kata yang mempengaruhi makna atau kata. Nah, contohnya apa? Ini, ia melihat ular di sela-sela, makna denotatif. Kalau misal ia adalah ular yang menusuk dari belakang, makna konotatif. Kedua, situasi budaya. Situasi budaya merupakan salah satu faktor paling kuat yang membentuk makna konotatif. Pengalaman kolektif masyarakat membuat suatu kata memiliki nilai rasa tertentu. Ada apa contohnya? Kata tikus di Indonesia. Ini tikus. Tikus itu diasosiasikan kuat dengan konsep korupsi. Ada kata sapi pada masyarakat India dengan suci sehingga memiliki nilai rasa positif. Kata benteng memiliki dengan kelompok politik tertentu di Indonesia. Kata cendrawasih bisa digunakan untuk memberikan kecantikan dan keanggunan. Oke, langsung saja nih lanjut ke soal satu ya teman-teman ya. Oke, soal satu silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit, 1 menit. Iya, Andika sama Anita jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke, Anita J, Andika E. Oke, kita bahas. Dalam cerita mengenai perjalanan hidup sembara, ia sering dijuluki banteng pekerja. Julukan ini muncul bukan karena ia bekerja di peternakan, melainkan karena sifatnya yang keras kepala, memiliki stamina kuat, namun seringkali tidak mampu mengekspresikan diri dengan cara manusiawi. Ingat, banteng pekerja digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat melihat sembara lebih sebagai simbol daripada individu. Banteng pekerja. Banteng tadi banteng pekerja. Penjelasan pekerja adalah metafora konotatif yang menyoroti kekerasan kepala dan ketangguhan fisik. Bukan karena kemarahan ekstrim atau proses tertentu. Tadi yang benar adalah siapa? Yang benar di Andika. Selamat Andika. Ayo Anita, jangan sampai salah lagi. Pertanyaan kedua.
Oke, kita lihat jawaban dari Andika F. Ayo Anita, apa jawabannya Anita? Anita F. Oke, jawaban tepat adalah F. Benar. Penjelasan kota cahaya digunakan sebagai konotasi kritik. Gemerlap yang menipu dan menutupi kelas sosial. Oh, ini benar ini sudah ini ya. Ini ternyata soal yang saya buat ini terlalu mudah ternyata. Oke. Soal ketiga. Ketiga. Oke, jawabannya wah Andika, ayo Andika semangat meskipun mesinnya jelek harus semangat ini harus. Andika D, Anita A. Oke, jawaban tepat adalah D. Penjelasan macan meja berarti berani saat rapat, mengecut saat bertindak. Makna konotatif kritis dalam ranah politik itu demokrasi. Seperti itu. Ye, Andika. Ayo Anita, Anita harus semangat. Ayo Anita. Soal keempat. Andika harus semangat. Andika jawab E, Anita menjawab apa ini Anita? Jawabannya jelas C. Kenapa semua jawab E ya? Kenapa C? Sosok yang mengalami ingat ya, pekat itu bermakna apa pekat itu? Ini awan pekat menandakan sosok yang menutupi cahaya atau harapan. Nah, awan pekat ini nanti awan pekat sebagai objek yang dia itu menutupi cahaya atau harapan. Nah, cahaya ini, cahaya, cahaya sebagai harapan ditutupi oleh awan pekat sebagai penghambat dalam perkembangan berkarir seperti itu. Soal kelima, ayo kelima harus semangat. Soal kelima,
Kita lihat. Andika C. Anita, ayo Anita. Jadi jawaban tepat adalah C. Nah, penjelasan ulat-ulat kecil adalah metafora konotatif untuk pencuri kecil internal yang merusak perusahaan. Bukan pegawai baru atas nama administratif, teman-teman. Nah, itu adalah pembelajaran yang dapat saya sampaikan di pertemuan ketiga ini, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan juga terima kasih saya ucapkan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang telah bergabung memakan waktu dan juga kesempatannya, energinya, pola pikirnya untuk bergabung dengan kelas saya. Terima kasih. Nanti soal dan juga pembahasan akan saya share di grup. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Izin keluar ya. Iya, sama-sama Dika.